Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, ada di Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini sudah bisa merubah pola pikir teman-teman, sudah bisa bekerja seperti biasa, kemudian sudah bisa berpikir normal seperti orang normal dulu gitu kan. Kita dulu pernah normal, sekarang pun harus bisa kembali seperti normal. Teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel saya. Kemudian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah mengunjungi blog saya juga terima kasih. Kemudian yang sudah berpartisipasi nonton video saya juga sangat terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan yang luar biasa. Nah teman-teman, kali ini saya akan ngebahas tentang bukan ngebahas ya, ada beberapa orang yang bertanya, kan katanya pernah ke dukun nggak waktu GERD dan anxiety. Ini sekedar cerita aja ya, jadi bukan saya mau memudohi diri saya sendiri. Saya pun pernah ke dukun gitu, ataupun ke tempat ya dipercaya orang-orang pintar lah kalau di dalam bahasa Indonesianya gitu kan. Orang Indonesia kan tidak luput dari hal seperti itu ya, mistis gitu. Kita sendiri kan pernah gitu ada di dunia seperti itu, dan saya pun merasakan hal demikian. Nah jadi teman-teman, ketika saya dulu pernah pertama gitu kan mengalami penyakit ini gitu, yang saya lakukan dulu, saya bukan ke dokter sih dulunya, pernah awalnya, tapi saya dulu setelah ke dokter itu saya dalam tanda kutip ke orang pintar dulu ya, ke orang pintar. Nah itu rujukan babe gitu rujukan babe saya sama nyak juga gitu kan. Nah udah gitu saya tuh dibawalah ke orang pintar yang memang dia itu sering ngobatin orang yang kayak begitu gitu. Karena saya posisinya waktu itu teman-teman, sehabis pulang dari Bandung, takutnya katanya ada yang ngikutin dan sebagainya. Nah kemudian saya juga kan di sekolah termasuk orang yang aktif, katanya takut ada yang benci sama saya, takut gimana-gimana. Nah pada saat itu saya satukan tuh dari berbagai macam alasan-alasan dari orang tua, kemudian saudara-saudara saya. Akhirnya saya oke lah, kata saya dibawa ke orang pintar waktu itu. Datang ke sana ya, ke tempat orang pintar itu, nunggu tuh teman-teman ngantri saya ya. Tapi perasaan itu saya udah nggak terjadi apa-apa, udah enak gitu kan. Tapi saya masih merasakan sensasi yang lumayan banyak waktu itu. Nah pada saat itu tiba giliran saya masuk ke orang pintar itu gitu. Ini ya, ke orang pintar itu. Nah pas di dalam itu kata saya kan ditanya tuh, katanya kemarin habis dari mana, kemudian terus habis apa aja gitu kan, kemudian makan apa aja dan sebagainya. Nah dari situ saya ceritain tuh kalau saya tuh sering muntah-muntah, kemudian dada saya berat, pundak saya sakit, kemudian sebagainya. Kemudian saya di perut ada yang kayak jalan-jalan dan sebagainya kayak begitu. Pokoknya saya ceritain semua. Nah ternyata pas ke orang pintar itu, katanya saya terkena guna-guna gitu. Jadi ada yang jahil terhadap saya, mengirimkan sesuatu. Wow, kita nih orang yang anxiety pasti panik dengan hal seperti itu ya, karena memang kita dilebih-lebihkan ya teman-teman, sangat sekali dilebih-lebihkan. Nah setelah itu saya pun dikasih air, kemudian suruh ke sana lagi gitu kan, sampai saya dipandiin kembang dan sebagainya. Ya itu luar biasa ya. Sampai 4 kali saya ke sana, ternyata memang saya itu tidak merasakan hasil yang luar biasa gitu. Bahkan saya itu masih terasa sakit, kemudian dan sebagainya. Ya sensasinya masih muncul-muncul. Nah dari situ saya mencoba untuk menjauhi hal seperti itu, karena
memang sedikit saya tidak setuju gitu sebetulnya mah dari awal-awal pergi ke tempat yang kayak gitu, orang pintar itu kurang setuju. Akhirnya ya saya pun udahlah, kata saya lepas dari semua ini, saya nggak mau terbebani dengan hal seperti ini ya, karena ngomongnya itu teman-teman yang membuat saya kacau itu ngomongnya gitu kan. Kalau misalkan orang normal mungkin ya percaya-percaya saja, tapi kita itu justru ketika ada omongan orang yang seperti itu, kita lebih mikirnya kemana-mana gitu. Kemudian kita berhalusinasinya kemana-mana. Akhirnya, waduh, kita semakin kacau, semakin parah gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri, kalau memang misalkan ini kita sudah ada diagnosis ataupun diagnosa dari dokter, udah jangan pergilah ke tempat seperti itu. Mungkin lebih baik kita berobat seperti yang herbal ataupun ke obat dokter, itu lebih bagus menurut saya pribadi ya. Jadi saya katakan kalau pergi ke orang pintar itu belum sepenuhnya gitu kan, belum sepenuhnya kita harus percaya gitu. Kalau bisa mah setelah kita pergi ke orang pintar itu mungkin sih ada yang sembuh gitu kan, mungkin juga ada yang sembuh, ada juga yang enggak gitu kan. Bahkan saya dikatakan katanya saya itu ada bidadari yang mengikuti saya, kemudian ada gadis yang mengikuti saya. Wow, pokoknya kacau sekali waktu itu ya. Dan ya ternyata setelah saya tidak ikuti ataupun sudah stop, alhamdulillah teman-teman, saya sudah berada dalam posisi yang sangat sehat saat ini gitu kan. Cuma memang akhir-akhir ini kerjaan saya yang lumayan padat, saya harus berangkat ke luar kota aja sampai 3 hari 4 hari gitu kan. Saya pun ngedrop lagi ya, karena memang posisi kita ataupun orang seperti saya ini dulu kalau kecapean juga kadang suka cepat lelah gitu kan badan. Apalagi sekarang ini saya udah 4 hari di luar kota, kemudian baru pulang kemarin, merasakan lemas gitu kan badan. Saya pun sempat lemas kemarin alhamdulillah, tapi sekarang ya agak sedikit masih lemas ya ada, cuma kalau posisi di perut sih udah nyaman, sudah tidak ada kendala lagi, karena mungkin kelelahan saja yang terjadi sama diri saya. Nah, jadi itu saja teman-temannya, mudah-mudahan ini sekedar sharing saja. Jadi kalau misalkan mau ke tempat dukun ataupun ke orang pintar, sah-sah saja ya, sah-sah saja gitu kan. Mau berapa kali pun ya itu tergantung kepiawaian teman-teman dalam apa ya, mencerna gitu kan, ataupun merehab hati teman-teman, di mana baiknya, di mana tenangnya, ya kita terus aja. Karena apa? Kunci dari kesembuhan dari GERD dan anxiety ini merupakan bahagia yang luar biasa, kemudian cari hal baru, kemudian tekuni hobi. Itu sudah saya katakan sebelumnya. Ya, sudah saya katakan sebelumnya, kita bisa sembuh gitu kan, tanpa obat pun kita bisa sembuh. Kemudian tanpa tanpa ke psikiater pun kita bisa sembuh. Saya pribadi alhamdulillah tanpa ke psikiater, tanpa ke apapun ya alhamdulillah ya bisa normal seperti biasa. Itu contoh yang sangat kontras ya gitu kan, sangat kontras terjadi pada diri saya. Mudah-mudahan ini pemicu buat teman-teman untuk segera pulih dari anxiety ini. Oke, terima kasih. Salam sembuh dari saya, Dadi Seundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.